Hai semuanya, di video kali ini aku akan membuat karakter sederhana seperti ini, sekaligus juga aku akan melakukan rigging di dalam karakter ini dan akan juga membuat pose seperti ini di software Blender. Pertama, buka dulu software Blender kamu, kemudian inilah tampilan utamanya. Klik satu untuk menghadap ke depan, kemudian seleksi pada lighting dan juga kamera, terus delete. Kemudian kita akan membuat kepala dari cube ini, kemudian modified, kita tambahkan modifikasi subdivision surface, kita tambahkan levelnya menjadi 2, kemudian klik tab, kemudian X, kita hadap samping, kemudian 3, kita klik face yang bawah ini, kemudian E, Z kita turunkan, kemudian S kita kecilkan, kita masuk ke modifikasi, kita masuk ke viewport shading, kemudian ini kita tarik dikit ke atas, kemudian 1, kita seleksi vertex yang ini, kita majukan ke depan, kemudian vertex yang di bawah ini juga kita majukan ke depan. Oke, kira-kira seperti ini. S, oke, kemudian kita klik tab, kita apply modifikasinya, kemudian tab lagi, kita klik proportional editing, kita ambil vertex yang ini, kita tarik sedikit, kemudian 3 vertex yang ini kita majukan, vertex yang ini juga kita majukan, oke, kemudian kita lihat pada posisi depan, ini kita tarik mundur sedikit, oke, kemudian kita masuk ke viewport shading lagi, seleksi sebelah vertex yang ini, kemudian delete vertex, kemudian tambahkan modifikasi mirror, centang pada clipping mask, oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan Ctrl R, kita lihat pada posisi samping, kemudian masuk ke viewport shading, seleksi ketiga vertex ini, dan tarik. Kita matikan dulu proportional editingnya dan kita tarik mundur. Kita coba lagi, kita ambil 3 vertex yang ini, kita tarik mundur. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian klik 3, seleksi 3 face yang ini, kemudian E, S, turunkan sedikit,
kemudian delete pada face nya, kemudian klik vertex, alt tahan vertex yang ini, kemudian klik kanan smooth vertex, kemudian S, kemudian RR. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita sesuaikan. Kita tambahkan modifikasi subdivision surface 2. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian Ctrl R, kemudian vertex yang ini kita majukan. Oke, kira-kira seperti ini. Kita tambahkan lagi subdivision surface-nya jadi 2. Kemudian kita seleksi vertex yang ini, tahan alt, kemudian E, S, oke segini. Kita lihat pada posisi samping, kita majukan sedikit, dan S lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian E, S, tarik mundur. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba lagi. E, S, kita majukan, S lagi, kemudian E, S, kita mundurkan, kira-kira seperti ini. Kemudian kita atur sedikit, ini kita turunkan, ini kita turunkan. Kemudian kita klik tab, kemudian add, kita tambahkan UV sphere RX90, kemudian S, S, oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita klik tab pada wajah,
klik proportional editing, kita turunkan, ini kita naikkan. Kemudian kita matikan proportional editingnya, kita sesuaikan dengan mata. Kita tarik vertex yang ini, oke, kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian klik tab, kemudian mata ini kita dorong sedikit ke depan. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian di mata kita tambahkan modifikasi mirror. Kita klik RR, kita geser sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita klik tab pada mata, kemudian kita seleksi pada vertex yang ini, kemudian delete vertex, kemudian delete face, kemudian seleksi yang ini tengah juga kita hapus, klik C, kita seleksi vertexnya yang di tengah ini, delete vertex, kemudian seleksi vertex yang ini, kemudian E, S, kita tarik ke belakang, kemudian F, kemudian klik tab, kita tambahkan lagi UV sphere RX 90, kita sesuaikan, S,
S S Oke, kemudian kita seleksi ini, kemudian set smooth, yang ini juga set smooth. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian yang ini kita tambahkan modifikasi mirror. Oke, untuk wajah kita kurangi levelnya, kemudian tab, kemudian klik 3, seleksi face yang ini, kemudian shift D, P selection. Oke, klik tab, kemudian seleksi yang ini, kemudian tab A, kemudian ALT E, extrude, kira-kira seperti ini. Kemudian tambahkan subdivisionnya, kemudian tab, kemudian ini juga kita tambahkan, kita perbaiki sedikit di sini, klik tab, kemudian klik 1, seleksi ini, kita majukan, oke, kira-kira seperti ini. Turunkan sedikit, kemudian klik tab. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita turunkan levelnya, klik tab, kemudian kita seleksi face yang ini, kemudian E, S, kemudian delete face. Setelah itu klik 1, vertex ini kita tahan, kemudian kita lihat dari sini, S kita kecilkan, kemudian seleksi vertex yang ini, yang ini juga kita turunkan, kemudian ini kita seleksi, kita naikkan ke atas, kemudian ini kita turunkan, oke, kira-kira seperti ini.
kita seleksi vertex yang ini, kemudian klik kanan smooth vertex, kemudian S, kemudian Ctrl R, kemudian vertex yang ini kita tarik mundur seperti ini. S. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian yang ini kita turunkan, untuk yang di atas kita turunkan ke bawah. Yang ini kita naikkan, yang ini kita naikkan. Kita tarik ke atas. Kita tambahkan lagi Ctrl R. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian yang ini kita naikkan, ini kita naikkan juga. Kemudian ini kita tambahkan lagi Ctrl R. Kemudian yang ini kita turunkan, lihat pada posisi samping. Yang ini kita seleksi. Oke, kita turunkan. Kemudian klik 3 face yang ini. Kita majukan. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian klik 1, vertex yang ini kita turunkan, vertex yang ini kita majukan. Oke, vertex yang ini kita majukan. Kemudian vertex yang ini juga kita naikkan, kita turunkan. Yang vertex ini kita majukan. Vertex ini kita turunkan.
Oke, kita atur seperti ini hingga menyerupai bibir. Kita turunkan levelnya. Yang ini kita majukan. Turunkan sedikit, majukan. Yang ini kita naikkan, kita majukan. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita naikkan. Yang ini juga kita naikkan sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kita klik tab. Oke, kira-kira seperti ini. Kita geser sedikit. Kemudian kita tambahkan hidung. Klik 3, seleksi face yang ini. Kemudian ALTE, kemudian klik 1, vertex yang ini kita mundurkan, vertex yang ini juga kita mundurkan, kemudian vertex yang ini kita majukan, tarik ke atas. Kemudian kita seleksi face yang di samping ini, kita geser, S, kemudian klik 1, kemudian kita geser, kemudian kita turunkan. Oke, kira-kira seperti ini. Klik tab, kita lihat, klik Y, kemudian X. Oke, bentuknya sudah seperti ini. Kemudian kita akan berikan rambut, klik tab, kemudian report shading, kita seleksi face yang di atas ini. Kemudian ini kita seleksi satu persatu. Tahan shift. Oke. Kemudian yang ini sedikit. Kemudian shift D,
P selection, oke. Kemudian tab, kemudian kita ambil rambutnya, kemudian tab, kemudian ALTE, kita besarkan, tarik ke atas, oke. Kemudian kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan modifikasi solidify, kita tarik solidify ke atas, oke. Kira-kira seperti ini. Kita turunkan, oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian klik tab, kemudian kita tambahkan patchy cube atau delete, kita tambahkan dari silinder SZ, kemudian kita lihat pada posisi atas S X, oke. Kira-kira seperti ini. SZ, turunkan sedikit, S R S X, kita klik tab, kemudian face yang ini di bawah ini kita besarkan S, oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian S Y, kita turunkan, S X, turunkan lagi, oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian face yang ini kita turunkan, tab, kita tambahkan modifikasi subdivision surface, kemudian klik tab, tambahkan Ctrl R, naikkan ke atas, Ctrl R, turunkan ke bawah, oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita masuk ke viewport shading, S kita besarkan, kemudian S Y kita kecilkan, kita klik tab, oke. Kita mundurkan sedikit, oke. Kira-kira seperti ini. Tambahkan levelnya, sekarang kepala dan juga peci sudah jadi. Sekarang untuk kepala dan juga peci sudah jadi. Kemudian kita simpan dulu, kita naikkan ke atas, kemudian kita tambahkan plane. Sekarang kita akan membuat badan. Kita buat dari plane ini, kemudian kita klik tab, kita klik satu,
kemudian seleksi semuanya, klik M, add center, kemudian tambahkan modifikasi skin, tambahkan juga modifikasi subdivision surface, turunkan, kemudian kita naikkan ke atas. Kita lihat di sini cuma ada satu titik ini. Kemudian kita klik E, Z, turunkan ke bawah. Kemudian seleksi keduanya, klik kanan, kemudian subdivide. Kemudian ada titik satu di tengah ini, kita naikkan ke atas. Kemudian kita klik E, kemudian X, tarik ke kanan. Kita tambahkan lagi modifikasi mirror. Oke, kemudian seleksi yang ini, vertex ini, kemudian Ctrl A, vertex yang ini juga Ctrl A, ini juga Ctrl A. Oke, sebelumnya ini mirror kita naikkan dulu ke paling atas. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ini Ctrl A, yang tengah juga Ctrl A, kira-kira seperti ini. Kemudian E, X, oke, kira-kira seperti ini. Kemudian E, X lagi, dan kemudian kita kecilkan, Ctrl A. Oke, sudah jadi badan. Kemudian vertex yang ini kita klik E, tarik ke kanan sedikit ke bawah, kemudian E lagi, X, Z, oke, kita tarik ke bawah, kira-kira seperti ini, turunkan, oke, kemudian Ctrl A, kita kecilkan, ini juga Ctrl A, ini kita naikkan. Oke, kira-kira seperti ini. Ini Ctrl A, kita kecilkan sedikit. Ini juga Ctrl A. Kemudian kita akan menambahkan tangan di sini. E, kita tarik ke sini. Kemudian ini juga E, ini untuk telunjuk. Kemudian ini E untuk jari tengah. Ini E untuk jari manis. Ini E untuk jari kelingking.
Kemudian kita seleksi semuanya, sama yang di tengah juga. Kemudian Ctrl A. Oke, kita sesuaikan. Kemudian Ctrl A, kita kecilkan. Ini juga Ctrl A, ini juga Ctrl A, ini juga Ctrl A, kita sesuaikan. Ini juga Ctrl A. Kemudian kita tambahkan dulu subdivisionnya agar kelihatan posisinya. Kita atur-atur ya. Ctrl A. Oke. Ctrl A. Oke, kita sesuaikan. Oke, sudah jadi. Kemudian kita akan membuat sepatu. Klik tab, add cube, kemudian klik tab, face yang ini, klik 3 face, ALTE,
kemudian yang ini juga ALTE, kemudian tambahkan modifikasi subdivision surface, kemudian Ctrl R, turunkan, kemudian klik 3 ALT, tahan ini, kemudian ALTE. Oke, kira-kira seperti ini. Tambahkan Ctrl R, turunkan, kemudian klik 3 face yang ini, kita klik S, kita kecilkan, turunkan, kemudian 2 face yang ini, kita klik S, turunkan, kemudian Ctrl R, turunkan, kita lihat dari atas, klik 3 face yang ini, kita delete face, kemudian kita tambahkan solidify, kita naikkan solidify-nya ke atas. Oke, kira-kira seperti ini. Tambahkan Ctrl R, solidify-nya kita buat seperti ini. Kita tambahkan level di subdivision surface-nya, kemudian klik tab, kemudian kita masukkan ke kakinya S lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan modifikasi mirror, mirrornya kita naikkan ke paling atas, kemudian klik ke sini. Oke, sudah jadi. Kemudian sekarang kita akan membuat bajunya. Kita ambil dari mesh badan ini. Pertama, klik dulu mesh badan, kemudian kita lihat dari posisi samping. Oke, udah sesuai. Kita klik tab, masuk ke wireframe. Ini kita turunkan. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita modify, kita ke properties, sebelum itu kita perbaiki dulu layernya. Klik tab lagi, klik pada leher, kemudian S kita besarkan sedikit, seleksi semuanya, kemudian kita majukan, kemudian kita turunkan sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Kita naikkan sedikit kepalanya.
Kita beri modifikasi subdivision surface pada leher, tambahkan 2, kemudian tab, Ctrl R, kita naikkan, dan Ctrl R lagi kita turunkan. Oke, tab. Kemudian kita klik badan. Setelah itu kita akan buat baju dari badan ini dengan cara kita apply dulu semua modifikasi yang ada di badan. Kita apply mirror, kita apply skin, dan juga subdivision surface juga kita apply. Kemudian badannya kita klik Shift D. Kemudian ini kita sembunyikan dulu untuk baju. Kita ke plan ini, kemudian tab, masuk ke modifikasi viewport shading. Kita seleksi pada tangan ini, kemudian delete vertex, kemudian yang ini kita geser. Oke, kemudian yang kakinya kita delete juga, vertex. Oke, kemudian kita rapikan. Kemudian kita seleksi pada sebelahnya, kemudian delete vertex, kemudian kita tambahkan modifikasi mirror, centang pada clipping mask. Oke, sekarang untuk bajunya sudah jadi, kita tarik nanti ke bawah. Sekarang kita buat dulu celananya. Kita aktifkan lagi mesh badan, klik tab, klik di badan, kemudian tab lagi, klik tab, kemudian seleksi semuanya, klik A, kemudian Shift D, kita sembunyikan lagi satunya di bawah. Kemudian kita masuk ke viewport shading, kita seleksi pada bagian badan, kita delete vertex. Oke, sudah jadi pada bagian celana. Kemudian tab, klik tab lagi pada bagian baju, kemudian seleksi pada vertex, ALT tahan, turunkan ke bawah, kemudian S, seleksi juga pada bagian ini, S juga, ini juga kita sesuaikan, S, S, oke, kemudian kita lihat pada posisi samping. Kita tahan pada vertex ini, kemudian S, Y,
Kemudian setelah itu kita munculkan badannya. Oke, kita akan perbaiki pada bagian badan. Sebelum itu kita tambahkan dulu sini Ctrl R, kemudian Ctrl B. Oke, kira-kira seperti ini. Kita tambahkan lagi Ctrl R. Kemudian kita tambahkan modifikasi subdivision surface. Oke, 2. Kemudian kita klik tab. Pada bagian badannya kita tambahkan juga modifikasi subdivision surface 2 juga. Oke, setelah itu pada bagian celana juga kita tambahkan modifikasi subdivision surface 2. Setelah itu kita klik tab A, kemudian ALTE, tarik sedikit ke atas. Oke, tab. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian di baju kita klik tab lagi, kita klik A, kemudian ALTE, tarik ke atas sedikit. Oke, klik tab lagi. Oke, karakternya sudah jadi. Kemudian kita tambahkan lagi subdivision surface jadi 3. Ini juga 3. Yang ini juga 3. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian sepatunya sudah. Terakhir kita akan memberikan warna. Kita masuk ke viewport shading yang ini. Kita beri warna bebas. Misalnya topi ini patchy, kita beri warna biru gelap. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian rambutnya kita beri warna hitam. Untuk wajahnya kita beri, untuk rambutnya kita masuk ke tab, kemudian L, kemudian kita beri warna hitam. Kita klik assign. Oke, sekarang kita klik tab lagi, kita pindahkan ke wajah, kita klik plus pada material, kemudian new, kita beri warna kulit. Kira-kira seperti ini. Kita klik tab dulu, kemudian A, kemudian assign. Oke, kira-kira seperti ini.
Oke, setelah itu kita klik tab lagi. Kemudian pada bagian mata yang di tengah kita beri warna hitam juga. Ini kita kecilkan sedikit S agar tidak terlalu besar. Shift S, RR, RR, oke, kita majukan seperti ini kira-kira. Untuk wajah kita tambahkan lagi subdivision surface-nya jadi 3, rambut juga jadi 3. Kemudian kita akan beri warna baju, kita samakan seperti warna peci. Oke, kira-kira seperti ini. Atau warna biru. Kemudian badannya kita beri warna sama seperti wajah, dan juga lehernya juga kita beri warna sama seperti wajah. Kemudian celananya kita beri warna sama seperti peci. Sepatunya kita beri warna sama seperti baju. Kita tambahkan sedikit detail di sini, kantong pada baju. Klik shift di sini, klik 3, kemudian face. Kita beri warna yang sama seperti warna peci. Klik assign. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian klik tab. Oke, karakternya sudah jadi. Sekarang kita akan menambahkan rigging
atau tulang pada karakter ini agar bisa dibuat animasi dan juga bisa dibuat pose. Pertama, kita satukan dulu semua mesh ini. Sebelum itu kita periksa dulu semua mesh ini agar tidak ada modifikasi dalamnya. Oke, pada peci kita apply, kemudian pada alis kita apply semua modifikasinya, kemudian pada mata, pada wajah kita apply, pada mata kita apply semua, kemudian pada leher kita apply juga, baju kita apply juga semua modifikasinya, kemudian tangan kita apply, kemudian celana kita apply semua, kemudian sepatu kita apply. Oke, pastikan semua mesh yang ada di sini tidak ada lagi modifikasinya, kosong, agar tidak terjadi error saat kita beri tulang atau kita rigging nanti. Kemudian setelah semuanya tidak ada lagi modifikasi, di sini udah kosong, kemudian kita satukan semuanya. Klik viewport shading, kemudian seleksi semua mesh, kemudian Ctrl J. Oke, semuanya sudah jadi satu. Oh, masih ada di sini modifikasi. Kita klik Ctrl Z. Kita lihat di mana ada modifikasinya. Di rambut belum kita apply dulu. Oke, semuanya sudah di apply. Kita seleksi semuanya, kemudian Ctrl J. Oke, kemudian klik kanan, set origin to geometry. Oke, kemudian kita turunkan. Kita pastikan kursor ini ada di tengah, kemudian juga karakter ini ada di tengah garis. Kemudian kita tambahkan tulang, add, kemudian armatur, human metallic. Oke, kemudian kita ke object data properties, viewport display, kita klik in front dan juga axis, kemudian kita besarkan tulangnya S. Oke, kita samakan tulangnya, kemudian kita atur, klik tab, kemudian kita geser-geser tulangnya. Tangan kita geser ke atas, kita aktifkan dulu X nya agar yang kiri juga mengikuti pergerakan dari sebelah kanan. Kita geser tangan ke atas, kemudian tangan juga ini ke atas, geser dikit ke kanan, kemudian kakinya kita geser. Oke, kita masukkan ke dalam badan, kita sesuaikan, kemudian kita akan menghapus tulang-tulang yang tidak perlu. Seperti di sini ada banyak tulang yang tidak kita gunakan, kita
Kita klik viewport display, kita seleksi semua tulang yang ada di sini, delete bone, yang ini juga kita delete bones, kemudian tulang telinga juga kita delete, kemudian ini tulang face, pastikan ini face, kemudian kita delete bones, kemudian kita akan memasukkan tulang tangan ini ke posisi tangan. Kita klik Z, kemudian ini kita geserkan, kemudian ini juga kita geserkan ke tengah. Kita aktifkan di sini ada yang namanya snap, kemudian volume, center, agar tulang ini berada di tengah pada mesh. Di tengah tulang tangan ini berada tepat di posisi tangan. Kita geser. G, 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 kita seleksi ini, kita klik G, kita sesuaikan. G, kemudian kita akan merotasi
arah dari tulang tangan ini. Pertama kita seleksi dulu ketiga tulang yang ada di sini. Armatur, kemudian bone roll, kemudian recalculate roll, global Z axis. Kemudian tulang ketiga ini kita seleksi satu persatu, masuk dulu ke pose mode, kemudian turun ke bawah. Kita buka bone properties, kemudian automatic kita ganti menjadi Z manual. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada tangan di sebelahnya. Semua jari ketiga termasuk yang jempol kita ganti menjadi min X manual. Kemudian 3 jari semuanya kita seleksi. Kemudian kita ganti ke edit mode, kemudian armatur, bone roll, recalculate roll, global min Z axis. Oke, semuanya sudah kita lakukan. Kemudian tab, masuk ke objek mode, klik pada tulang, kemudian Ctrl A, scale, kemudian kita generate trick. Oke, kemudian kita sembunyikan tulangnya, kemudian kita seleksi mesh, kemudian seleksi tulang, kemudian Ctrl P, with automatic wake. Kita tunggu sebentar. Kemudian setelah selesai kita beri rigging pada mesh, kemudian kita akan beri pose seperti ini. Oke, kita bikin posenya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram saya. See you next time.